Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan pembelajaran meskipun melalui daring. Alhamdulillah pula kita tetap diberikan nikmat sehat, nikmat mencari ilmunya Allah. Dalam hal ini dalam mata kuliah hadis ekonomi. Dalam kesempatan kali ini juga akan dibahas banyak tentang hadis kejujuran dalam jual beli. Well, hadis tentang kejujuran dalam jual beli. Setiap pedagang muslim harus memiliki kejujuran sebagai konteks etika bisnis Islam, sehingga usaha yang dijalankan benar-benar berkah. Jadi orang yang berdagang atau berbisnis, khususnya orang muslim, pasti yang diinginkan niat akhirnya adalah keberkahan. Lalu dalam hal ini, kejujuran merupakan sifat utama dan kunci dalam pergaulan. Berniaga atau istilah terkini sering disebut dengan berbisnis, terdapat beberapa nilai-nilai dasar, diantaranya adalah nilai tauhid, khilafah, ibadah, tasbiyah, dan ihsan. Dalam pandangan Islam pula, perdagangan merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah. Jadi berdagang itu masuk dalam muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, kegiatan perdagangan itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah. Karena ketika kita berdagang, maka aktivitas yang kita lakukan akan bernilai ibadah apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh agamanya Allah. Perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, yaitu yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber dari agama Islam dan aspek spiritual yang senantiasa melekat pada praktek-praktek pelaksanaannya, maka usaha perdagangan yang terjadi akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat. Jadi sama-sama untung di sini ketika seorang pedagang atau seorang pebisnis itu berlaku atau berperilaku jujur. Jadi antara pembeli dan penjual sama-sama diuntungkan. Antara pihak satu dengan pihak yang lainnya atau semua pihak yang terlibat akan sama-sama mendapatkan keuntungan seperti itu. Terus kegiatan bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil jika tidak didasari atas prinsip kejujuran. Ini sudah pasti ya. Apabila bisnis itu tidak didasari oleh prinsip kejujuran, maka prinsip itu pun tidak akan bisa bertahan lama. Aktivitas bisnis yang diajarkan Islam diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satunya kejujuran. Jadi kita bisa meniru bagaimana Rasulullah berdagang, bagaimana Rasulullah berbisnis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Rifa'ah ibnu Rafi radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik? Katanya, beliau bersabda, pekerjaan seseorang yang dengan tangannya dan setiap jual beli yang dilakukan dengan cara yang mabrur atau dengan cara yang baik. Jadi pekerjaan yang paling baik menurut Nabi Muhammad SAW adalah pekerjaan yang dengan tangannya dan setiap jual beli yang dilakukan dengan cara yang baik pula. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar yang disahihkan oleh Hakim. Pedagang muslim harus memiliki kejujuran sebagai konteks etika bisnis yang syariah, sehingga usaha yang dijalankan benar-benar berkah. Kembali lagi kepada konteks berkah, karena berkah ini tidak bisa dihitung, tapi bisa dirasakan seperti itu.
Ini beberapa prinsip kejujuran yang harus dimiliki oleh pebisnis atau pedagang. Yang pertama adalah jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Terus yang kedua, jujur dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Jadi harus benar-benar jujur dalam hal mutu dan juga harga yang sebanding. Terus yang ketiga adalah jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Ini sangat penting pula karena hubungan kerja itu harus dilandasi dengan kejujuran seperti itu. Rahasia keberhasilan dalam perdagangan adalah sikap jujur dan adil dalam mengadakan hubungan dagang dengan para pelanggan. Dengan berpegang teguh pada prinsip ini, Nabi Muhammad SAW telah memberi teladan cara terbaik untuk menjadi pedagang yang berhasil. Ucapan-ucapan Muhammad atau Nabi Muhammad SAW berikut ini telah menjadi kaidah yang sangat berharga bagi para pedagang yang menjunjung tinggi profesionalisme dan kejujuran. Hadisnya dari hadis riwayat Al-Baihaqi, berusaha untuk mendapatkan penghasilan halal merupakan sebuah kewajiban di samping tugas-tugas lain yang diwajibkan. Jadi berusaha mendapatkan penghasilan yang halal ini salah satunya adalah dengan berkata jujur ketika berniaga. Muslim itu adalah saudara muslim. Tidak boleh bagi seorang muslim apabila ia berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat kecuali diterangkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dan Ahmad. Tabrani dan Ahmad. Jadi tidak boleh ada cacat di situ ketika kita berdagang atau berniaga. Kalau ada cacat dalam barang, seharusnya atau sebaiknya pedagang itu mengatakan sejujurnya kepada pembeli atau calon pembeli. Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk dalam golongan para nabi. Orang-orang yang benar-benar tulus dan para syuhada. Jadi diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Tirmizi, Al-Darimi, Al-Daruqutni. Jadi pedagang jujur itu termasuk dalam golongan para nabi, orang-orang yang benar-benar tulus serta para syuhada. Allah memberikan rahmat-Nya pada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli, dan membuat suatu pernyataan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahih ini ya. Jadi Allah akan memberikan rahmat-Nya pada setiap orang yang bersikap baik atau jujur dalam artian ini ketika menjual. Membeli juga harus jujur dan membuat suatu pernyataan. Seperti itu. Kejujuran merupakan faktor penyebab keberkahan bagi pedagang dan pembeli. Sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis berikut. Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar. Apabila keduanya jujur dan menjelaskan cacat barangnya, niscaya Allah akan menurunkan keberkahan. Tetapi apabila keduanya saling berbohong dan menyembunyikan cacat barangnya, niscaya Allah akan mencabut keberkahan dari transaksi perdagangannya. Jadi ini sangat penting sekali dilaksanakan oleh pebisnis atau pedagang ketika melakukan khiyar atau kerjasama, maka keduanya harus sama-sama jujur agar Allah menurunkan keberkahan itu. Sedangkan ketika keduanya saling berbohong, maka Allah akan mencabut kembali keberkahan yang ada pada mereka. Pedagang yang tidak jujur, selain mendapat celaan dari Allah, juga dari Rasul-Nya, Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis tentang inspeksi pasar yang dilakukan Rasulullah sebagai berikut. Pada suatu hari Rasulullah berjalan di pasar dan mendapati setumpuk makanan. Dalam artian kurma. Karena pada zaman dulu yang sering dijual adalah kurma. Kemudian beliau memasukkan tangan ke dalam tumpukan kurma tersebut. Dan beliau mendapati ada yang basah. Beliau bertanya kepada pedagang, "Mengapa ini?" Pedagang pun menjawab, "Terkena hujan ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Mengapa tidak engkau letakkan yang basah itu di atas
agar orang dapat melihatnya. Barang siapa menipu bukan golonganku, katanya. Dalam artian kisah ini menjelaskan bahwasannya pedagang itu mencampurkan antara kurma yang bagus dengan kurma yang sudah busuk. Sehingga Rasulullah mengetahuinya dan Rasulullah berkata, barang siapa yang menipu, maka dia bukan golonganku, katanya. Ini sangat mengecam, sangat tidak baik kepada para pedagang yang melakukan kebohongan atau penipuan kepada pembeli atau calon pembelinya. Maka ketika menjual barang-barang yang sudah tidak layak atau jelek, lebih baik katakan kepada mereka sejujurnya. Dipisahkan antara barang yang bagus dengan barang yang sudah jelek, seperti itu. Transaksi perdagangan merupakan instrumen penting dalam kehidupan seorang muslim, sehingga kejujuran dalam transaksi menjadi jaminan apakah seseorang itu termasuk muslim sejati atau tidak. Keberkahan suatu usaha juga merupakan kemantapan dari sebuah usaha, yaitu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut. Jujur dalam menakar dan menimbang. Jujur dalam menakar dan menimbang ini ada beberapa poin, ada 8 di sini yang saya jelaskan. Yang pertama yaitu menjual barang yang halal. Ini sudah pasti ya. Apa yang kita jual harus yang halal. Lagi baik, halal thayyiban. Menjual barang yang baik mutunya. Terus yang ketiga, tidak menyembunyikan cacat barang. Jadi seperti kisah sebelumnya, yang menyembunyikan kurma yang jelek ke dalam tumpukan kurma yang bagus. Akibatnya orang-orang atau calon pembeli tidak mengetahui mana yang jelek, mana yang bagus. Jadi tidak menyembunyikan cacat barang. Terus yang keempat, tidak melakukan sumpah palsu. Ini sangat tidak dianjurkan ya ketika dalam suatu pasar atau dalam transaksi jual beli, si penjual melakukan sumpah palsu. Apalagi dengan melafalkan billahi, tallahi, wallahi, tapi dia berbohong atau niat menipu. Terus yang kelima, longgar dan murah hati. Ketika kita murah hati, ketika kita longgar, maka si pembeli juga akan senang dan akan kembali lagi untuk membeli barang yang kita tawarkan kepada mereka. Terus yang keenam, tidak menyaingi penjual lain. Jadi niat berniaga atau niat berbisnis tidak menyaingi, tidak dalam artian menyaingi penjual lain, tetapi murni ingin mendapatkan keberkahan, ingin mendapatkan keuntungan, seperti itu. Terus yang ketujuh, tidak melakukan riba. Jadi ini juga sangat penting. Poin yang ketujuh, tidak melakukan riba. Wa halallahu al-bai'ah wa harrama riba. Jadi ini jelas ya. Terus yang kedelapan, mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya. Ini juga para pebisnis, para pedagang juga harus memperhatikan takaran zakat bila telah sampai nisab dan haulnya, seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah, kekurangan milik saya pribadi. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.